Oke, para kancah Priangan TV, selamat bergabung kembali di program Menuju Balai Kota, dan perbincangan untuk segmen kedua kita lanjutkan masih dengan narasumber yang sama, senior kita Bapak Sarip Hidayat. Pak, pengalaman Bapak nih terjun di pemerintahan udah lama, politik sama ya, sampai puncak karir Bapak jadi orang nomor 1. Nah, Tasik ke depan nih Pak, minimal jadi pengalaman ketika zaman Bapak dengan Pak Bubun, Bapak dengan Pak Dede, dan pemerintahan sekarang Budi Dede. Menurut Bapak sih harus bagaimana sih gitu Tasik? Saya punya catatan dari dulu juga, 7 persoalan saja yang harus diselesaikan. Pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu soal kecerdasannya, soal kapasitasnya. Pemerintahannya apa masyarakatnya? Semua. Termasuk sumber daya di Pemkot. Ya, yang paling pokok Pemkot lah, ya, Pemkot lah. Subjek ya bagus. Pemkot tuh orang-orangnya juga harus di workshop kan, di bengkel. Ya, sebenarnya lebih bagus gitu. Workshop namanya. Diberikan pendidikan, pelatihan. Tapi intinya 2. Yang kedua, yang menyangkutkan soal pengetahuan dan soal kesehatannya. Yang kedua, yang paling susah itu juga adalah kesadaran pada hukum. Kalau sadar hukum, menggali tidak ada korupsi, tidak ada apa lagi. Bukan hanya di PMK, semua di luar juga, seperti curhat-coret, melanggar lampu merah, lebih banyak. Yang kedua, yang ketiga, nah ini yang paling penting juga, peningkatan ekonomi, daya beli. Nah itu yang paling sulit. Saya sudah belajar ikut di dalam perbaikan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Sulitnya gimana Pak? Banyak faktornya, di samping keterampilan tidak ada, modal tidak ada. Mungkin situasi untuk bergerak di bidang ekonomi juga sudah begitu sumpek gitu. Keempat, soal kesehatan waktu saya itu masih bagus, bisa naik gitu. Indeks Pembangunan Manusia, IPM. Nah, pendidikan masih bisa, tapi ekonomi bakal lambat. Itu yang paling sulit. Ekonomi ya. Dan kalau sudah berbiasa ekonomi, pendapatan kurang, ini bisa kemana-mana. Pengangguran, kejahatan, pencurian, dan lain-lain. Kelima. Nah, selanjutnya penegakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Berwibawa, jangan sampai pimpinan dileceh anak buah. Anak buah menyuksekan pugu-pugu. Jadi tidak ada harmonisasi. Jadi kita berbicara bukan hanya sebagai pimpinan kepala pemerintahan, tapi menjadi pemimpin juga. Kalau kepala pemerintahan cukup ada anak buah, tapi kalau pemimpin, leadership, ada followership, ada pengikut. Nah pertanyaannya, jarang orang yang sudah jadi kepala tidak jadi pemimpin, sehingga tidak punya pengikut. Padahal mereka jadi pemimpin itu gara-gara ada pengikut yang dianalogikan lewat suara. Ya mestinya, iya, kita mau pengikutnya di masyarakat. Tapi kalau di birokrat, lain lagi ceritanya. Ini anak buah juga harusnya jadi pengikut juga. Keenam. Nah, yang harus diselesaikan masalah ini adalah hubungan yang harmonis. Jadi hubungan-hubungan komunikasi informal dalam konteks human relationship itu harus dibangun daripada komunikasi formal dalam konteks instansional. Begini, saya wali kota Sarip, anak buah saya Jani, kepala dinas. Bukan wali kota dengan kepala dinas, tapi Sarip dengan Jani. Itu lebih baik dipupuk, lebih bagus daripada hubungan-hubungan yang formal dalam konteks instansional. Kalau hubungan pribadi sudah bagus, insya Allah akan bagus. Terakhir Pak, ya? Yang ke-7. Oh, infrastruktur, partisipasi masyarakat. Saya sudah coba masyarakat. Masyarakat harus ikut membangun, jangan hanya nonton saja. Makanya dulu waktu zaman saya itu diberikan uang untuk di drop di APBD, uang untuk mereka bangun sendiri. Tapi Pak, mereka memikir sendiri, merencanakan sendiri, membangun sendiri, mengevaluasi sendiri. Bangsa P2KK. Tapi begini Pak, mungkin salah satu itu 7 parameter itu ya bisa dijadikan perdebatan lagi gitu kan. Maksudnya gini, belum selesai 7 juga, baru 5 ya, baru 5. Gini, Pak. Nah, 2 lagi ya, 2 lagi itu. Satu infrastruktur, dan ke-6 lingkungan. Tidak akan keluar dari itu, hanya 7 itu aja. Saya pikir ya mungkin ada kalau dielaborasi makin banyak, tapi itu persoalan yang pokok itu 7 aja. Coba dilari kemana? Pasti melalui yang 7 itu. Nah,
Kalau Bapak merasa berhasil nggak membangun atau menyimpan fondasi itu Pak yang 7 itu? Yang saya lihat sekarang itu kelanjutan dari zaman kita juga yang Bangin dilanjutkan oleh Syarif Unsi ya, dia jadi rintis 2 kali ke menteri, apalagi terminal sudah dari dulu, terus apalagi aset kan jadi bukan zaman sekarang selesainya, dari dulu sudah selesaikan. Sebagian terbesar itu dulu zaman Pak Wahyu, teritorial dari 3 kecamatan jadi 8, itu Pak Wahyu. Masyarakatnya populasi pindah, terus perangkat-perangkat untuk pemerintahan juga, untuk pelayanan, kantor kelurahan, kantor kecamatan, puskesmas, pustu, SD, SMP, SMA, pasar, rumah sakit itu sudah dari dulu itu. Jadi tidak ada prestasi seseorang ataupun keberhasilan. Bersamaan, kalau ini proses kan. Namanya proses itu proses berpikir, proses merencanakan, dan terus melaksanakan. Tidak bisa ditilai satu segmen saja. Seperti begini, Pak Jani lulus sekolah, tidak bisa diselesaikan waktu lulus jadi sarjana hukum kan. Dari SD juga harus dievaluasi. SMP, SMA tidak mungkin jadi mahasiswa kalau tidak ke SMA. Ada nggak Pak selama Bapak sebetulnya ketika jadi wakil, kenapa Bapak loncat padahal seolah dengan Pak Bubun itu kan bergesekan dan Bapak menang. Berarti kan motivasi kuat itu ketika dipimpin oleh Pak Bubun sebenarnya Bapak punya cita-cita. Nah, yang menjadi ini loh hasil saya ketika 5 tahun misal, ketika Bapak jadi wali kota, yang merasa ini teh, ya ini keluar dari saya gitu Pak, ide gagasan saya dan terrealisasi dan sekarang masih ada, dinikmati apa Pak? Pertama saya membebaskan pembayaran ke puskesmas. Itu Pemkot harus mengganti uang retribusi 6 miliar. Walaupun banyak tantangan dari para perawat karena tidak ada yang bayar. Nah itu. Terus juga ada ke rumah sakit. Itu masih berlaku ya sekarang? Ada BPJS sekarang. Ya, dulu saya belum ada apa-apa. Jadi saya keputusan wali kota melihat orang yang sakit banyak tidak. Jadi di Kota Tasik sebelum pemerintah pusat memperlakukan BPJS itu ataupun apalah kalau sekarang Kartu Indonesia Sehat, Kota Tasik itu sudah termasuk yang ke rumah sakit. Yang ke rumah sakit itu di opname nggak bayar, dia tulis di kwitansi tapi dibayar oleh Pemkot sampai 9 miliar itu. Terus? Ya. Terus yang lain apa? Terus pembangunan di desa-desa, P2KK. Terus prestasi banyak yang bintang-bintang saya itu dari ini. Yang minimal gini maksudnya Pak. Ini kebijakan Bapak lo lokal gitu. Bukan mensukseskan seolah dari pusat, daerah. Yang lokal dari P2KK. Itu orisinil tuh, P2KK. Jadi jalan-jalan yang di kampung sampai ke masjid, terujit, itu semua diberikan biaya. Dan ini yang menyenangkan itu mereka bisa merencanakan sendiri, membuat sendiri dengan biaya yang diberikan. Jadi partisipasi masyarakat juga terjalin. Terus dari apa? Kalau pembebasan buta huruf, itu sudah 99%. Terus? Hubungan-hubungan dengan luar negeri mengenai kerajinan. Saya sudah rintis itu. Saya ke Afrika Selatan, ke Jerman. Saya buka pameran di Jerman. Terus tukar-menukar mahasiswa. Tapi tidak dilanjutkan. Mereka sudah mengirimkan 8 yang ke Jepang itu. Ya ke Jerman. Jerman gitu. Ya. Itu. Satu lagi yang paling tapi Pak berbahaya tuh gini, ketika dulu ya di Dadaha itu ada kawasan remang-remang lah kafe, dan Bapak bisa menyaksikan tanpa ada gesekan gitu. Nah ini mungkin bukan itu saja Pak Jani, kalau diikuti ada 3 tempat yang paling krusial waktu itu. Pertama Dadaha, itu bukan kaki 5, kaki 14, sampai balai kata orang-orang, karena banyak sih itu orang Padang. 14 kaki saya datang ke sana, tiduran saya di itunya, di tempatnya. Ini kaki 5 atau berapa? Kaki 5 Pak, kok bisa tidur di sini ya? Bapak, udah kalau mau buang itu kemana? Di belakang. Masa kaki 5 ada WC-nya? Lalu bagaimana ini? Ini ya, sudah banyak permintaan dari masyarakat sekitar. Kalau saya perlu, saya datangkan Pak RW-nya. Dikumpulkan, ini sudah keberatan mengenai ini. Pemkot juga minta keberatan. Ini umum, alasannya olahraga, fasilitas umum. Akhirnya saya siapkan begini. Kalau pindah, kita rayakan hari ini. Pindah.
dan saya akan angkut kemana saja. Intinya ada pola persis. Kenapa begini, Itu Pak? pendekatannya manusiawi. Saya sendiri yang turun. Sekarang Cihideung kan PKL Ya. ditata, masih ada Ya belum gejolak. selesai termasuk- berbicara ya, belum selesai. Akhirnya mereka nggak usah lah, saya mau pindah aja, pindah. Padahal saya siapkan truk untuk pindah, hanya beberapa orang yang pakai. Yang kedua, rumah sakit. Melihat rumah sakit kan, Ya, ya. wah kumuhnya susah gitu. Saya datang sendiri ke direktur dan kemudian ada yang jaga di sana, orang yang berpengaruh lah. Saya bisa diselesaikan ini. Ya siapa? Selesai tanpa ada apa. Terus Yang paling berat itu eksterminal. Itu pelacuran, penjudian, ya, mabok di situ. Dan mobil yang parkir di situ bukan merek Z, tapi ada E, ada B, ada D. Nah, saya koordinasi dengan Brigif karena banyak yang membackup. Dengan Brigif, Kodim, selesai juga tanpa ada apa-apa. Itu kalau disebut prestasi, prestasi. oke. Kalau yang merasa sekarang ini Pak Sarip itu merasa hanya kalah, ada menyesal kenapa saya dulu ada yang belum tuntas nggak Pak? Banyak gitu kan, dan pasti tidak akan banyak yang selesai karena pelayanan itu berlanjut terus. Minimal gini Pak, ini tertunda lah gitu. Sebetulnya sedang dirintis tapi begitu Bapak karena berhenti karena kalah di pilkada itu. Ya banyak pekerjaan-pekerjaan yang sekarang alhamdulillah. Yang monumental Kualitas aja Pak apa? ya? Yang monumental. Ya dulu kan membebaskan tanah, Mangin, sekarang dilanjutkan. Saya menyesal tidak bisa menyelesaikan, tapi sekarang sudah diselesaikan. Unsil di Kunci pertengahan juga jalan ya. tengah jalan, saya sudah ke menteri, sana 30. Sudah ada uang dari gubernur 30 miliar zaman saya. Sudah mengukur tanah dengan profesor siapa? Profesor siapa pula namanya. Sampai melihat tanahnya begini, tuh thumb up, maka dikatakan bagus, cocok. Nah Pak, kalau pandangan Bapak Kota Tasik, coba dulu setelah pesan berikut ini.